Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 kelas Indralaya. Saya Arvina Julira dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya dan teman saya Nuril Hidayatul Humairoh dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, saya Mega Wulandari, Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Tujuan mahasiswa mampu mengkombinasikan jalur metabolisme karbohidrat, lipid, protein ke siklus TCA dan siklus urea. Prosedur: cari dan pahami materi yang akan dibahas, susun materi sedemikian rupa sehingga mudah dipahami, buat video materi dan susun video semenarik mungkin. Dasar teori. Tempe termasuk salah satu makanan khas Indonesia yang banyak digemari dan bisa dibuat dengan beragam kreasi. Makanan yang umumnya dibuat dari kacang kedelai ini disebut-sebut sebagai makanan superior dan sumber protein masa depan. Dari segi kesehatan, tempe memiliki segudang manfaat baik untuk tubuh. Tempe merupakan makanan dengan sumber protein nabati yang tinggi dan tak kalah jauh bila dibandingkan dengan daging. Setiap 100 gram tempe mengandung 150 kalori, 14 gram protein, 7,7 gram lemak, 9,1 gram karbohidrat, 1,4 gram serat, 517 mg kalsium, 7 gram natrium, 202 mg fosfor, dan vitamin B12. Karena lebih padat dibandingkan produk kedelai lainnya, tempe memberikan lebih banyak protein dibandingkan beberapa alternatif vegetarian lainnya. Tempe juga merupakan sumber kalsium yang baik. Tempe dengan berat 166 gram mengandung sekitar 2/3 kalsium yang ditemukan dalam secangkir susu murni. Tempe juga mengandung isoflavon yang berfungsi dalam mencegah inflamasi atau akar dari timbulnya masalah-masalah kronis pada tubuh seperti kanker, kista, diabetes, stroke, Alzheimer, osteoporosis, serta beberapa penyakit lainnya. Proses fermentasi pada tempe dapat merangsang pertumbuhan bakteri baik, membantu penyerapan nutrisi makanan lebih cepat, membuang racun dalam tubuh, serta mendukung kekebalan tubuh. Tempe termasuk salah satu makanan khas Indonesia yang banyak digemari dan bisa dibuat dengan beragam kreasi. Makanan yang umumnya dibuat dari kacang kedelai ini disebut-sebut sebagai makanan superior dan sumber protein masa depan. Dari segi kesehatan, tempe memiliki segudang manfaat baik untuk tubuh. Tempe merupakan makanan dengan sumber protein nabati yang tinggi dan tak kalah jauh bila dibandingkan dengan daging. Setiap 100 gram tempe mengandung 150 kalori, 14 gram protein, 7,7 gram lemak, 9,1 karbohidrat, 1,4 gram serat, 517 mg kalsium, 7 gram natrium, 202 mg fosfor, dan vitamin B12. Karena lebih padat dibandingkan produk kedelai lainnya, tempe memberikan lebih banyak protein dibandingkan beberapa alternatif vegetarian lainnya. Tempe juga merupakan sumber kalsium yang baik. Tempe dengan berat 166 gram mengandung sekitar 2/3 kalsium yang ditemukan dalam secangkir susu murni. Tempe juga mengandung isoflavon yang berfungsi dalam pencegahan inflamasi atau akar dari timbulnya masalah-masalah kronis pada tubuh seperti kanker, kista, diabetes, stroke, Alzheimer, osteoporosis, serta beberapa penyakit lainnya. Proses fermentasi pada tempe dapat merangsang pertumbuhan bakteri baik, membantu penyerapan nutrisi makanan lebih cepat, membuang racun dalam tubuh, serta mendukung kekebalan tubuh. Secara umum, protein nabati lebih banyak mengandung asam amino seperti agrinin, glisin, dan alanin. Sementara protein hewani banyak mengandung lisin dan metionin. Salah satu zat gizi yang berubah oleh pemanasan adalah protein. Kebanyakan protein pangan terdenaturasi jika dipanaskan pada suhu yang moderat, yaitu 60-90 derajat Celcius selama 1 jam atau kurang.
Selain pemanasan, fermentasi merupakan proses pengolahan yang dapat meningkatkan daya cerna, kenampakan, dan flavor. Proses fermentasi menyebabkan tempe memiliki beberapa keunggulan dibandingkan kacang kedelai. Pada tempe, terdapat enzim pencernaan yang dihasilkan oleh kapang tempe, sehingga protein, lemak, dan karbohidrat menjadi lebih mudah dicerna. Kapang yang tumbuh pada tempe mampu menghasilkan enzim protase untuk menguraikan protein menjadi peptida dan asam amino bebas. Protein merupakan senyawa kompleks yang terdiri atas asam amino yang diikat satu sama lain dengan ikatan peptida. Asam amino sendiri terdiri dari rantai karbon rantai cabang, atom hidrogen, gugus karboksilat, kadang-kadang gugus hidroksil, belerang, serta gugus amino. Berikut adalah gambar struktur asam amino. Metabolisme protein. Pencernaan protein dalam rongga mulut dan kerongkongan. Proses pencernaan protein melibatkan kerja gigi dan ludah dalam rongga mulut. Gigi dalam hal ini berfungsi untuk memperkecil ukuran makanan, yang sedangkan ludah atau saliva berfungsi untuk melumasi atau lubricating rongga mulut. Saliva akan membasahi makanan sewaktu dikunyah agar makanan yang kering menjadi massa yang semi padat, sehingga akan lebih mudah ditelan. Tidak terjadi perubahan protein di dalam mulut karena saliva tidak mengandung enzim protase. Pencernaan protein dalam lambung. Protein yang tertampung di dalam lambung akan bereaksi dengan enzim pepsis yang berasal dari getah lambung. Enzim pepsin hanya akan terbentuk jika asam lambung menemukan protein dan melakukan penguraian rangkaiannya. Penguraian rangkaian protein dalam lambung secara biokimia akan menstimulasi pepsin pasif menjadi pepsin aktif. Enzim pepsin memecah ikatan protein menjadi gugus yang lebih sederhana, yaitu pepton dan peptose. Kedua garis ini merupakan peptida pendek yang masih dapat diabsorpsi. Pencernaan dalam usus halus. Polipeptida pendek yang dihasilkan dari reaksi enzim pepsin dan protein kemudian akan bercampur dengan enzim protase atau erepsin di dalam usus halus. Protase berasal dari pankreas yang disalurkan ke usus halus melalui dinding membran. Protase mengandung beberapa prekursor antara lain prokarboksipeptida, kimotripsinogen, tripsinogen, elastase, dan kolagenase. Masing-masing prekursor protase ini akan menghidrolisis peptida menjadi jenis asam amino yang berbeda-beda. Setelah protein berhasil diurai menjadi asam amino, selanjutnya jonjot usus yang terdapat pada dinding usus melakukan penyerapan. Ileum akan menyerap asam amino yang dihasilkan dari proses pencernaan protein untuk dikirimkan melalui aliran darah ke seluruh sel-sel tubuh. Proses pencernaan protein dalam usus besar dan anus. Jika asam amino yang dihasilkan dari proses pencernaan protein memiliki jumlah yang berlebih, asam amino tersebut kemudian akan dirombak menjadi senyawa-senyawa seperti amonia dan amonium. Pada tahap selanjutnya, semua senyawa ini kemudian dibuang melalui saluran kencing atau bersama dengan feses. Struktur asam amino. Kira-kira 75% asam amino digunakan untuk mensintesis protein. Asam amino dapat diperoleh dari protein yang kita makan atau dari hasil degradasi protein di dalam tubuh kita. Degradasi ini merupakan proses kontinu karena protein di dalam tubuh secara terus-menerus diganti atau protein turnover. Asam-asam amino juga menyediakan kebutuhan nitrogen untuk struktur basa nitrogen DNA dan RNA, heme dan struktur lain yang serupa seperti mioglobin, hemoglobin, sitokrom, enzim dan lain-lain, asetil kolin dan neurotransmitter lainnya, hormon dan fosfolipid.
Selain menyediakan kebutuhan nitrogen, asam-asam amino dapat juga digunakan sebagai sumber energi jika nitrogen dilepas. Berikut ini adalah contoh struktur asam amino menurut Nelson. Katabolisme asam amino adalah proses pemecahan molekul asam amino menjadi molekul yang lebih sederhana untuk dibuang gugus aminanya dan rangka karbonnya digunakan sebagai pengganti energi. Katabolisme asam amino dapat terjadi apabila tubuh kelebihan pasokan asam amino dari makanan, karena tubuh tidak bisa menyimpan kelebihan asam amino, atau karena tubuh sangat kekurangan energi disebabkan kelaparan yang sangat ekstrim. Mekanisme katabolisme asam amino. Asam-asam amino tidak dapat disimpan oleh tubuh. Jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kekurangan sumber energi lain, karbohidrat dan protein, tubuh akan menggunakan asam amino sebagai sumber energi. Tidak seperti karbohidrat dan lipid, asam amino memerlukan pelepasan gugus amin. Gugus amin ini kemudian dibuang karena bersifat toksis bagi tubuh. Ada 2 tahap pelepasan gugus amin dari asam amino, yaitu yang pertama, transaminasi. Enzim amino transferase memindahkan amin kepada alfa ketoglutarat menghasilkan glutamat atau kepada oksaloasetat menghasilkan aspartat. Yang kedua, deaminasi oksidatif. Pelepasan amin dari glutamat menghasilkan ion amonium. Ini adalah contoh dari reaksi transaminasi. Perhatikan alanin mengalami transaminasi menjadi glutamat. Pada reaksi ini dibutuhkan enzim alanin amino transferase. Berikut ini merupakan ringkasan skematik mengenai reaksi transaminasi dan deaminasi oksidatif dan tempat-tempat masuknya asam amino ke dalam siklus asam sitrat untuk produksi energi. Setelah mengalami pelepasan gugus amin, asam-asam amino dapat memasuki siklus asam sitrat melalui jalur yang beraneka ragam. Gugus-gugus amin dilepaskan menjadi ion amonium atau NH4+ yang selanjutnya masuk ke dalam siklus urea di hati. Dalam siklus ini dihasilkan urea yang selanjutnya dibuang melalui ginjal berupa urin. Proses yang terjadi di dalam siklus urea digambarkan terdiri atas beberapa tahap, yaitu pertama, dengan peran enzim karbamoil fosfat sintase I, ion amonium bereaksi dengan CO2 menghasilkan karbamoil fosfat. Dalam reaksi ini diperlukan energi dari ATP. Kedua, dengan peran enzim ornitin transkarbamoilase, karbamoil fosfat bereaksi dengan L-ornitin menghasilkan L-citrulline dan gugus fosfat dilepaskan. Ketiga, dengan peran enzim argininosuksinat sintase, L-citrulline bereaksi dengan L-aspartat menghasilkan L-argininosuksinat. Reaksi ini membutuhkan energi dari ATP. Keempat, dengan peran enzim argininosuksinat liase, L-argininosuksinat dipecah menjadi fumarat dan L-arginin. Kelima, dengan peran enzim arginase, penambahan H2O terhadap L-arginin akan menghasilkan L-ornitin dan urea. Kesimpulan. 1. Terdapat 20 asam amino yang dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu asam amino dengan gugus R nonpolar alifatik, gugus R polar, gugus R negatif asam, gugus R aromatik, dan asam amino dengan gugus R bermuatan positif atau basa. Kedua, ada 2 tahap pelepasan gugus amin dari asam amino, yaitu transminasi dan deaminasi oksidatif. Yang ketiga, gugus-gugus amin dilepaskan menjadi ion amonium yang selanjutnya masuk ke dalam siklus urea di hati. Yang terakhir, katabolisme asam amino dapat terjadi apabila tubuh kelebihan pasokan asam amino dari makanan atau karena tubuh sangat kekurangan energi disebabkan kelaparan yang sangat ekstrim.